Orang tua pacarku terus menolak dan memaksakan keinginan mereka agar kami berpisah. Buku Cerita. Yo, ketemu bersama dengan buku cerita dan saya Awang Ajiwasita sudah siap membacakan cerita demi cerita yang sudah dikirim di sini di email yang sudah ada di situ ya. Pokoknya kalau akan ada yang ngirim, silakan dikirim caranya atau alamatnya kemana dan lain-lain itu ada di kolom deskripsi. Hey, untuk yang sudah kirim cerita dan belum dibacain, sabar, terima kasih banyak pokoknya. Kita tidak hanya membaca cerita yang seputar cinta atau hubungan relationship antara cowok dan cewek, suami dan istri gitu-gitu. Enggak harus sih, enggak harus. Apapun, silahkan ya. Dan kita nggak tahu nih, yang hari ini akan kita baca ceritanya tentang apa. It's kind of surprise anyway. Jadi langsung saja kita akan menuju ke cerita yang dikirimkan sama Ria. Hai Ria. Terima kasih ya. Langsung aja kita baca dari Ria di sini. Oke. Ria. Aku adalah seorang wanita yang telah menjalin hubungan dengan pacarku selama 10 tahun. Tunggu. 10 tahun. 10 tahun ini antara apa ya? Kayaknya udah, kan kalau 10 tahun udah melewati 10.000 jam kan ya. Jadi kalau 10 tahun itu harusnya segala sesuatu itu sudah valid lah. Kalau mau ngapa-ngapain udah kayak soulmate banget harusnya. But let's just check this one out. Oke. Selama 10 tahun pacarannya, kami saling mencintai dan kami merasa takdir membawa kami bersama. Nah, satu hal yang selalu menghantui hubungan kami. Orang tua cowokku tak pernah merestui hubungan kami. Kami berasal dari latar belakang yang berbeda. Orang tua pacarku berasal dari keluarga yang konservatif dan sangat memegang teguh adat dan tradisi. Mereka merasa bahwa aku bukan pasangan yang tepat untuk dia karena perbedaan latar belakang dan status sosial kami. Sebenarnya sejak awal hubungan kami berdua berisi dengan usaha-usaha kami untuk meyakinkan orang tua dia tentang cinta sejati kami. Kami ingin mereka mengerti betapa besar perasaan kami satu sama lain. Tapi sayangnya, usaha itu selalu saja menemui jalan buntu. Kami telah berulang kali mencoba meyakinkan orang tuanya. Kami mengadakan pertemuan keluarga. Kami berbicara dengan sopan, tulus. Kami berusaha untuk menunjukkan bahwa kami adalah pasangan yang serius dan dewasa. Tapi setiap kali usaha itu gagal. Wow. Ini Ria dan kekasihnya ini emang bener-bener mantap nih, mantap. Bahkan sampai ketemu loh, bahkan sampai ngomong baik-baik, menjelaskan tetap aja gagal. Wow. 10 tahun mencoba. Wow. Yes, setiap kali usaha itu gagal, orang tua pacarku terus menolak dan memaksakan keinginan mereka agar kami berpisah. Mereka bahkan mengancam akan memotong hubungan orang tua dan anak apabila pacarku tetap bersikeras untuk bersamaku. Wow, tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan kehilangan yang aku rasakan. Aku merasa seperti aku dan pacarku terikat dengan cinta yang kuat, tapi tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Kami berdua merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang tidak kunjung selesai. Oke, tunggu dulu. Ini memang satu hal yang luar biasa ya. Cara terus dilakukan karena kondisinya kayak nggak berubah gitu.
Kami merasa putus asa dan frustasi. Tapi kami juga tidak ingin kehilangan satu sama lain. Kami terus berjuang dan berusaha mencari cara untuk menjalani hubungan kami dengan bahagia. Tapi tampaknya setiap kali kami mendekati kesuksesan, masalah baru muncul. Beberapa kali kami mencoba untuk menjalani hubungan tanpa persetujuan dari orang tua pacarku. Ya, tapi itu selalu berakhir dengan konflik dan pertengkaran di antara kami. Pacarku merasa dilema antara cinta untukku dan cinta untuk keluarganya. Aku juga sesungguhnya merasa tak enak hati karena aku gak ingin menyebabkan pacarku punya masalah dengan keluarganya. I know betapa pentingnya keluarga bagi dia. Dan aku juga tidak ingin menjadi alasan bagi dia untuk berseteru dengan orang tuanya. Tapi setiap kali kami mencoba untuk berpisah, wow, ternyata pernah mencoba untuk berpisah ya. Tapi setiap kali kami mencoba untuk berpisah, perasaan cinta itu selalu datang kembali. Kami merasa tak bisa hidup tanpa satu sama lain. Tak bisa hidup bersama karena ya sesungguhnya memang tak ada restu dari orang tua pacarku. Itu yang kami rasakan. Saat berada di tengah-tengah konflik ini, aku merasa hancur, aku merasa bingung. Aku gak tahu apa yang harus kami lakukan. Aku merasa ini tak adil. Cinta yang kami miliki harus dihancurkan hanya karena perbedaan latar belakang. Suatu hari, di tengah kebuntuan, kami bertemu dengan seorang konselor yang cukup bijaksana. Dia mendengarkan cerita kami dengan penuh empati dan memberi kami saran yang berharga. Konselor itu mengatakan bahwa tak selalu ada jalan lurus dalam cinta. Kadang-kadang cinta harus melewati rintangan dan tantangan yang sulit. Tapi jika cinta itu kuat dan tulus, maka kita harus berjuang untuk menjalani cinta itu dengan keberanian. Dia juga mengingatkan kami bahwa tidak selalu bisa memuaskan semua orang, termasuk orang tua. Tapi jika kami berdua merasa bahagia dan cinta kami adalah sesuatu yang nyata, maka kami harus memutuskan untuk mengikuti hati kami. Well, kami merasa terinspirasi oleh kata-kata konselor itu. Kami memutuskan untuk berani mengambil keputusan meskipun itu berarti melawan kehendak orang tua dari pacarku. Wow. Kami berjanji untuk saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami tahu bahwa perjalanan kami tidak akan mudah. Masih ada tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi di depan. Tapi kami siap menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan bahwa cinta kami adalah sesuatu yang berharga. Plot twist dari cerita ini adalah ketika orang tua pacarku akhirnya menyadari betapa kuatnya cinta kami dan mereka berubah pikiran. Mereka melihat bagaimana kami berdua saling mendukung dan bersama-sama melewati berbagai masalah. Orang tua pacarku akhirnya memberikan restu untuk hubungan kami. Mereka menyadari bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan dan harus dihargai, meskipun tak selalu sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, dengan adanya restu dari orang tua dia, hubungan kami semakin kuat dan bahagia. Kami merasa bahwa perjuangan dan pengorbanan yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga. Karena itu membawa kami ke titik di mana cinta kami diakui dan direstui oleh semua orang yang kami cintai. Cerita ini membuatku berpikir bahwa ternyata ketika kita berani mengikuti hati dan cinta sejati, meskipun melewati banyak tantangan dan rintangan,
Dimana ini tidak akan selalu mudah ya. Tapi itu memang adalah hal yang harus dilakukan, harus dijaga, harus dihargai dengan setulus hati. 10 tahun guys, 10 tahun. Mungkin tidak banyak yang terus mencoba. Mungkin di tahun kedua, tahun ketiga, kayaknya enggak deh. Kayaknya ini tanda kalau kita nggak bisa bersama. Bisa jadi ya. Tahun keempat, tahun keempat yuk kita coba ngobrol lagi sama orang tua. Kita coba untuk yakinkan lagi mereka gitu. Oh mereka enggak, waduh konflik lagi. Kayaknya kita memang enggak deh kayaknya. Ya udah yuk pisah gitu. Balik lagi. Coba lagi. Tahun kelima, tahun ke-6 sampai tahun ke-10 guys. Tahun ke-10. 10 tahun itu nggak cepat, itu lama banget loh, lama banget. Hanya dalam tanda kutip ya, hanya untuk meyakinkan kedua orang tua dan dapat restu. Dan mungkin memang di tahun ke-10 mungkin ada juga yang 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun gitu. Tapi ini Ria dan pacarnya 10 tahun. Artinya sebenarnya tidak ada batas waktu kapan kita selesai berjuang sih kalau menurut saya. Tidak ada batas waktu kapan kita ini udah 5 tahun nih, berarti udah expired nih ya, udah nggak bisa fix, kita caps. Nah, ini pun juga sudah dilakukan loh sama Ria loh. Dia udah pernah mencoba loh, tapi kayaknya kok kita balikan lagi ya gitu. Berarti itu adalah tanda untuk terus berjuang gitu. Ini tahun ke-9, wah, bapak, ibu, papa, mama kok tetap kayak gitu ya. Oke, kita coba lagi deh gitu. Mungkin kalau hampir ke tahun ke-10 akhirnya semuanya menyerah, padahal dikit lagi mereka akan diakui, akan direstui dan lain-lain gitu. Mungkin udah beda cerita ya. Jadi untuk kalian yang sekarang mengalami hal yang serupa, yang mirip-mirip, yang sedang memperjuangkan sesuatu, ingatlah bahwa mungkin besok ini akan selesai, akan dapat restu, akan dapat jalan keluar. Kalau besok enggak, mungkin besok dah. Dan jangan capek untuk kayak gitu terus ya. Dan jangan capek untuk berharap, jangan capek untuk punya harapan gitu. Karena lebih melelahkan orang yang tidak punya harapan. Ya. Terima kasih Ria. Wow. Ini cerita yang benar-benar menginspirasi ya. Bukan masalah 10 tahunnya sih, tapi masalah untuk terus mencoba, terus gigih dan percaya bahwa cinta itu yang menyelamatkan. Kalau saya ngelihat sih ini Ria dan pacarnya punya energi yang sama, saling support. Bukan satu orang yang berjuang. Ada yang kesindir nggak tuh? Bukan hanya satu orang, kan kita pacaran, kan kita punya hubungan, kan relationship. 2 orang jadi 1. Yang berjuang ya 2 orang dong. Masa 1 orang doang, yang satunya ngikut-ngikut aja. Oke. Anyway, silakan diceritakan apapun cerita-cerita kamu, silakan. Caranya tadi yang sudah disebutkan ya. Pokoknya ada di kolom deskripsi. Kita ketemu di episode selanjutnya. Awang Aji Wasita di Buku Cerita. Bye.